1544 akhlak yang buruk yang harus dihindari. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW man ghayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasana wa sanaduhu munqati'. Dari Muadz bin Jabal, bin ibn diganti bin. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sebelum melakukannya. Hadis Hasan menurut Tirmidzi dan sanadnya diperkirakan ada yang terputus, tapi dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, kamu pencuri, misalnya, padahal tuduhan itu tidak benar, maka dipastikan dalam hadis ini orang yang mengatakan tadi kalau dia tidak minta maaf, dia tidak taubat, maka pasti dia mencuri sebelum meninggal. Akan terjadi pada dia. Akan terjadi pada dia. Dan ini sudah pernah saya jelaskan sebenarnya, ini masalah syamata. Masih ingat ya? Lupa. La haula wala quwata illa billah. Syamata itu mendoakan, mengucapkan kalimat buruk pada orang lain. Yang pernah saya sampaikan, Umar bin Khattab bilang kalau seorang wanita hamil lewat depan saya, lalu saya bilang, ih perutnya besar ya, saya takut Allah membuat saya hamil. Karena ada maksud menghina. Ada maksud menghina. Ini namanya syamata. Itu yang dilarang dalam hadis kita ini. Jadi tidak boleh. Sampai dalam Islam pun kita kalau berhadapan sama musuh di medan perang, kita nggak boleh syamata. Nggak boleh kita anggap remeh. Menganggap remeh nggak boleh. Sampai Nabi SAW berdoa, dan jauhkanlah aku ya Allah dari syamatatil a'da. Dari penganggap remehan terhadap musuh. Karena menganggap remeh mereka, dosa kita kepada Allah membuat mereka bisa menang. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang lain, menjatuhkan orang lain. Kalau kita lagi naik mobil, mobil kita baru, di sebelah kita ada mobil tua, syaitan bisikin, tuh mobilnya orang buruk sekali ya, tua lah apa segala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ganti dengan kalimat yang baik. Kita mengatakan, ya Allah, mudahkan dia untuk mengganti mobil baru. Ya Allah, mudahkan dia ganti motor baru. Kita doain kebaikan. Dan ada hadis yang lain berbunyi, siapa yang mendoakan saudaranya muslim, ya, maka di atas kepalanya malaikat mengatakan engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Sebenarnya kalau kita lihat ada orang pakai kendaraan tua, kita doain supaya dia dapat yang baru, kita sedang doain diri kita tuh. Sebenarnya begitu. Jadi hadis ini melarang kita masalah menganggap remeh orang lain untuk syamata. Ini tidak boleh. Dan siapa yang menuduh-nuduh ini, menganggap remeh ini bisa terjadi padanya. Oleh karena itu selalu kalimat yang keluar dari mulut kita kebaikan. Ada orang buruk depan kita, doakan supaya dia jadi orang baik. Doakan supaya keadaannya berubah.